Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Shalom, damai di hati. Bersyukur lagi, boleh lagi diperjumpakan dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Senin 19 Desember 2022. Dan saya percaya kita semua ada dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Amin. Untuk itu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Sehingga dengan ini boleh memberikan kami kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan, penyataan luar biasa bagi kami. Ada sehat kuat yang boleh kami nikmati di saat ini. Dan mengawali seluruh rangkaian aktivitas, tugas, tanggung jawab kami saat ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi penuntun, pedoman kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Karena kami tahu dosa menjadi penghalang kami dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5. 2 Yohanes pasal 1 ayat 5, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang diberkati ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tema perenungan kita di saat ini, hiduplah saling mengasihi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saling mengasihi merupakan ciri khas kehidupan orang Kristen. Mengasihi bukan hanya untuk mereka yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga mereka yang membenci dan memusuhi kita. Saudaraku, hidup saling mengasihi adalah perintah Tuhan kepada orang percaya. Sebagai perintah berarti harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, berarti kita menolak hidup dalam kasih dengan semua orang. Saudaraku, firman Tuhan hari ini, Rasul Yohanes meminta supaya orang percaya hidup menurut perintah yang sudah ada dari mulanya, yakni supaya mereka hidup saling mengasihi. Karena hal itu merupakan kekuatan dalam menghadapi para penyesat. Saudaraku, permintaan untuk saling mengasihi kepada ibu tersebut menurutnya bukanlah suatu perintah baru. Perintah saling mengasihi itu sesungguhnya merupakan perintah Tuhan Yesus yang dalam Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku, juga dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Yohanes menasihatkan jemaatnya agar mereka tetap saling mengasihi. Sebab hal saling mengasihi akan menjadi salah satu kekuatan umat Tuhan menghadapi pengajar dan ajaran sesat. Sebab hidup saling mengasihi juga dapat menjadi perekat kehidupan di antara sesama. Bahkan dapat menjadi pengikat yang kuat sehingga persekutuan orang percaya
tidak mudah dicerai-beraikan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Saudaraku, sebab dalam persekutuan yang saling mengasihi, terdapat praktek hidup yang saling menasehati dan menolong satu dengan yang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, nasihat firman Tuhan hari ini kayaknya dapat membuka iklim berpikir kita untuk mewujudkan nasihat Rasul Yohanes menjadi sebuah kenyataan dalam relasi antara kita dengan orang lain. Baik yang berada di dekat kita maupun mereka yang jauh dari kehidupan kita. Bahkan relasi kita dengan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh menikmati bukti kasih-Mu dengan ada di saat ini dalam keadaan sehat, kuat. Semuanya karena kebaikan. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami semua pemirsa yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Diberkati Tuhan, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 hingga kolom 27, pribadi, keluarga kami masing-masing. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Masalah hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga keseharian kami, pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami. Mampukan kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, sehingga di balik kerja keras kami boleh menikmati berkat untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk kehidupan anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Baik mungkin dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter yang tidak kelihatan. Engkau mampu melakukan semua cara untuk menyembuhkan kehidupan mereka. Tapi kami menyatukan hati bersama. Sudilah kiranya Tuhan menjamah organ-organ tubuh mereka yang sakit. Menjamah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Sebab kami percaya melalui sarana itu, kesembuhan boleh mereka nikmati. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam syukur sukacita atas segala berkat Tuhan. Ketambahan usia pribadi, ketambahan usia perkawinan, bahkan sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, perlengkapi sukacita mereka dengan berbagai berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari hidup mereka. Tapi sesungguhnya Tuhan, ajarkan mereka memberikan persembahan tubuh jasmani mereka menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh perangkat pelayanan yang ada di gereja Gemi Maranatha Paslaten diberkati Tuhan. Motivator kolom, bahkan juga semua tim-tim kerja yang ada, semua komisi yang ada, kostor, pegawai gereja, Panji Yosua, kelompok pelayanan lansia, bahkan juga terlebih khusus di dalamnya diaken penatua dari kolom 1 hingga kolom 27, penatua biprah, badan pekerja majelis jemaat diberkati Tuhan. Wakil, sekretaris, bendahara, sampai anggota yang diketuai oleh yang kekasih Pendeta Ibu Silvana Tuai dan Nyonya Kaunang diberkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab organisasi gereja-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Begitu juga tim multimedia Gemi Maranatha Paslaten yang dengan setia mempersiapkan bahkan juga menyediakan semua yang dibutuhkan dalam proses rekaman bahkan juga penayangan Renungan Harian Keluarga. Diberkati Tuhan semua tim yang ada. Di dalamnya juga para pendeta Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Semua para pelayan-Mu baik di kehidupan jemaat kami, wilayah, bahkan di sinode, bahkan juga para pelayan-Mu yang telah Tuhan utus di kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat hingga yang ada di Kota Tomohon, yang ada di Kelurahan 1, dan Kelurahan Paslaten 2, kepala-kepala lingkungan, semua jajaran pemerintahan yang ada, diberkati Tuhan. Anggota jemaat yang terlibat dalam pelayanan pemerintahan, mampukan mereka menjalankan tugas yang telah Tuhan embankan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tubuh kami, selalu kami proses, kami bentuk
sehingga boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Pakai hidup kami, bentuk kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di beberapa hari ke depan kami akan memperingati hari kelahiran Sang Putra Natal, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, hati kami betul-betul siap merayakan Natal dan menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi hakim yang adil. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, di sepanjang hari-hari terakhir di tahun 2022, menyambut tahun baru, tahun rahmat Tuhan 2023, dengan berbagai macam rahasia di depannya. Tetapi satu keyakinan bagi kami, satu kepastian bagi kami, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa, hanya kepadamu kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di saat ini, dan saya yakin dan percaya kita semua yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita like, komen, subscribe, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan, yang tentunya menyiarkan program-program yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan juga sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.